membentuk satu komunitas bersama teman-teman. Ada beberapa orang, ada yang macam-macam profesinya, ada yang penyanyi, ada yang musisi, ada yang aktor, ada pengusaha kopi, macam-macam lah. Mereka berkumpul karena waktu itu kita diracun sama Kang Hafil dari Indigo Moon Theater dari London. Ayo, ini ada media bagus untuk bermain kreatif gitu. Nah, itu mainnya main bayangan seperti wayang kulit, tapi dia lebih kontemporer, lebih modern. Jadi kita berkumpul, kemudian membuat satu komunitas yang namanya komunitas bermain bayangan. Nah, seperti apa sih yang dimainkan? Ya itu, ada proyeksi, ada objeknya, ada layar, ada cahaya. Itu yang kita mainkan. Dan itu kita jadikan satu cerita, satu pertunjukan, bisa seperti itu. Nah, di situ kita melakukan workshop untuk untuk mengenalkan teknik-teknik bermain bayangan di bawah asuhannya Kang Hafil. Kang Hafil mengajarkan kita berbagai cara memainkan bayangan, memproyeksikannya di layar. Seperti apa sih memainkan bayangan? Apa objeknya? Seperti apa mengolah layarnya? Seperti apa mengolah cahayanya? Jadi kalau di wayang kulit itu cahayanya diam, ada layar, ada puppet. Kalau ini ada layar, ada cahaya, yang cahayanya juga bisa bergerak. Objeknya juga nggak cuma puppet, tapi bisa orang, bisa objek 3 dimensi, ada macam-macam. Itu kita workshop itu latihan mengenal teknik-teknik itu. Karya terdekat kita sedang membuat satu workshop untuk Bandung Connect. Persiapkan, itu akan ada sebulan. Kita akan kenalkan yang namanya shadow theater seperti apa. Kemudian nanti kita akan beri kesempatan sama teman-teman yang ikutan untuk mempresentasikan karyanya di akhir pameran Bandung Connect. Ada showcase-nya nanti, itu dulu mungkin. Kemudian kita juga akan mulai menggarap Jungle Book. Nah, tapi juga kita sekarang sedang mengerjakan proyek membuat showreel kita, karena kita baru. Jadi kita membuat showreel dengan ngambil cerita Lutung Kasarung dari Tanah Sunda. Kita pengen media ini bisa masuk ke media apapun, bisa berfusi, bisa bersatu dengan media apapun, karena kemungkinan kreatifnya sangat banyak. Mau masuk ke film bisa, mau masuk ke panggung bisa, mau berdiri sendiri bisa, mau dikawinkan dengan konser musik bisa, apapun, banyak sekali ininya. Jadi saya pikir ruang kreatifnya sangat terbuka ya, kemungkinan kedepannya nggak ada batas target atau apa. Kita akan pencarian aja terus sampai kapanpun. Oh, ini ada media baru yang bisa kita masuk, gabungin. Jadi peluang kreatif kita yang batasnya hanya ada di imajinasi kita nanti. Yang mau bergabung silakan kontak aja, bisa DM di IG kami bermain bayangan @bermainbayangan. Kemudian Facebook kami juga ada, komunitas bermain bayangan. Silakan kirim message aja di situ.
Halo, nama saya Adisti Zulkarnain. Di sini saya ditunjuk sebagai penanggung jawab art di komunitas bermain bayangan. Karena kita memakai bayangan ya, tekniknya di sini. Makanya biar karakternya lebih kuat, lebih terlihat jelas. Kalau memakai wajah asli si aktornya ini agak sulit terlihat di bayangannya gitu. Jadi akhirnya kita memakai headdress. Itu namanya headdress. Kenapa begitu? Karena kita membingkai bayangan yang akan terlihat di layarnya itu. Jika dipakai begini, si aktornya bisa mengontrol bayangan, bisa tetap melihat kepada layar. Ini layar di depan saya misalnya gitu ya. Ini layar. Si bayangannya ini bisa dari pinggir disorot oleh cahaya ke layar, cukup bagus bentuknya. Begini. Ini tuh pertamanya yang menemukan adalah Larry Reed namanya. Dia adalah pedalang dari Amerika. Pada suatu saat yang lampau itu, beliau sempat jalan-jalan ke Bali sebenarnya. Sempat diam di sana, mempelajari artnya yang ada di Bali, lalu terinspirasi dari topeng yang ada di sana. Jadi awalnya kenapa saya sangat tertarik dengan kesenian ini? Awalnya saya ikut workshop dari Indigo Moon Theatre UK, dan awalnya sih saya pernah ikutan keproduksian Shadow Theater, dan ketika saya ikut Indigo Moon Theater ini dan saya bergabung dengan komunitas bermain bayangan, ternyata yang saya tahu hanya secuil dari besarnya, indahnya kesenian ini. Oke, ketika saya jadi lutung itu tantangannya adalah saya harus terus rengkuh, saya harus terus tidak bermain dengan posisi kepala yang lurus ke depan, tapi kepalanya selalu harus miring, karena itu berhubungan dengan yang namanya headdress. Oke, perkenalkan nama saya Teddy Sitong, saya sebagai tim produksi. Yang dikerjakan tim produksi ya membuat bidang untuk bayangan nantinya, buat ditembak bidang yang nanti akan jadi bayangan.
Nama saya Mia. Di tim ini saya mengerjakan desain produksi. Di antaranya kami mengerjakan scenery, itu untuk menyiasati setting ruangan atau menyiasati juga perpindahan ruang agar lebih sederhana. Jadi kita tidak usah membangun setting panggung yang real, tapi kita menyiasati dengan scenery ini. Contohnya, kita punya interior dan eksterior istana. Jadi ketika mereka harus ceritanya syuting di luar ruang, kita tampilkan eksterior istana. Atau ketika mereka harus pindah ke dalam ruangan, kita tampilkan scenerinya interior. Lighting yang kita gunakan juga nggak yang heboh-heboh amat. Kami menggunakan lampu halogen 250 watt, lalu kita menggunakan 13 buah lampu senter. Bahan yang kita gunakan itu sebetulnya bahan yang bisa mudah kita peroleh sehari-hari ya. Jadi dari mulai karton, duplex, akrilik, kertas biasa, atau kadang-kadang ada daun kering kita mungut di jalan, atau apapun yang memungkinkan untuk mewakili semua yang kita butuhkan. Kali ini kita sedang mengerjakan sebuah proyek showreel, sebuah karya dengan judul Lutung Kasarung. Kami juga berkonsultasi dengan ada namanya Kang Hafil Perdana. Beliau ini adalah dari Indigo Moon Theater UK. Di situ kami berkonsultasi dengan beliau mengenai proses produksinya, mengenai brainstorming ceritanya, pengadegan dan lain sebagainya. Adegannya seharus seperti apa, properti yang dibuat apa aja. Beliau banyak memberikan masukan kepada kami, dan disitulah kami mulai produksi Lutung Kasarung ini.
kita bikin di depan itu di stage yang depan itu koreografinya melalui tarian gitu. Karena kalau untuk tekniknya bikin rambut panjang atau menghadirkan cowok mana yang lebih ganteng kan susah ya. Jadi kita ganti dengan duel di depan. Awalnya kan karena Lutung Kasarung ini memang folktale dari Jawa Barat. Jadi kami mengadop beberapa gerakan tarian dari Jawa Barat. Diambil dari tari topeng kelana, dari topeng rumyang ya. Ya, dan juga tarian Sekar Putri. Jadi pokoknya semua tariannya Sunda, dari Sunda. Dari Jawa Barat. Saya dari Sanggar Tari Sunda Kandaga. Kalau saya dari Bengkel Tari Ayu Bulan. Ya pada saat kita bersama-sama bikin Lutung Kasarung itu aja. Dari mulai itu. Dari mulai dengar dulu musiknya. Terus kita bikin koreonya. Itu paling 1-2 hari ya. Harapan kami sih sebenarnya salah satunya adalah tentunya mengembangkan selain juga melestarikan tari daerah. Dan terutama dengan kemasan yang seperti ini kami berharap lebih mudah diterima oleh kaum milenial. Dan termasuk juga memancing kepenasaran mereka atau keingintahuan atau mungkin rasa cinta, rasa tertarik dulu dengan budaya tradisi Indonesia. Nama saya Hafil, saya adalah Artistic Director dari sebuah perusahaan puppetry di Inggris. Kehadiran saya di sini adalah sebagai konsultan yang memberikan saran dan arahan untuk penggarapan proyek ini dengan media bayangan. Jadi media ini sangat jarang kita menggunakan media ini di dalam menggarap ini karena banyak sekali di cerita Lutung Kasarung ini yang memberikan peluang untuk bermain-main. Kurang lebih begitu. Adapun prosesnya ketika saya dihubungi untuk menjadi penasehat di sini, kita memilih beberapa judul yang mungkin digarap, tapi yang paling asik itu memang Lutung Kasarung karena banyak sekali adegan-adegannya yang kita bisa exploit untuk menonjolkan si media bayangan ini. Mungkin nanti teman-teman di KBB bisa menerangkan bagaimana kita menggarap produksi ini. Demikian. Saya Hari Bocang dari KBB, aktivis. Jadi sebetulnya teater bayangan seperti ini sudah tidak asing di Indonesia sebetulnya. Kita punya wayang beber, wayang kulit, itu memakai teknik hampir sama. Cuma di sini yang unik di zaman sekarang, di masa-masa segala serba teknik dan digital, teman-teman di KBB dan Om Hafil membawakan sebuah penyegaran di era ini.
semua serba manual, semua serba susah payah, tapi itulah analog dan proses itu yang mungkin salah satu yang sudah jarang sekali kita mau bersusah payah untuk itu. Dan hasilnya saya lihat beberapa kali pas latihan memang menakjubkan dan mengasihkan sebetulnya, seperti bermain-main bayangan. Dan itu mudah-mudahan lutung kasarung ini bisa digemari dan berhasil dengan baik. Terima kasih Om Hafil, terima kasih untuk terlibat di. Terima kasih saya juga untuk dilibatkan di event proyek ini. Ya, saya sih memang backgroundnya seni rupa dan memang keasikan dengan cara bertutur dengan cahaya dan bayangan ini sungguh mengasihkan. Mudah-mudahan bisa menjadi semacam semacam inspirasi untuk misalnya dansa, untuk musik juga bisa pertunjukan musik ini di incorporate, lalu kemudian bisa juga macam-macam, banyak sekali kemungkinan. Mudah-mudahan ya bisa berlanjut gitu dan berkembang. Tentunya kita berharap banyak, bukan dia banyak dan punya harapan besar buat ke depan seperti yang tadi Kang Hafil jelaskan. Namun di sini kita banyak keterlibatan dan kerjasama tim ya, jadi teamwork yang memang harus sangat baik dan bisa jadi bahan edukasi buat terutama buat anak-anak. Itu bisa karena membuat segala propertinya, mungkin ke depan cara membuat lampu, bahkan mungkin bisa nanti ke depan. Jadi sangat mengasihkan karena selama ini kan kita sudah tersihir oleh teknologi. Demikian.